selamat siang dan selamat sore untuk Mas Alex dan teman-teman semua yang menyaksikan recording kami pada hari ini. Kami dari kelompok yang akan membahas mengenai materi register. Saya dan kedua teman saya yaitu Adnan dengan nomor NIM 2021-2001. Saya Juliana Gani dengan NIM 2021-6028. Dan saya Demas 2021-6037. Bisa dilanjutkan. Pada materi pada hari ini mengenai register, kita akan membagi menjadi 3 subtema, yaitu yang pertama adalah pengertian apa itu register, kemudian penjelasan mengenai register, dan kemudian adalah penutupan untuk materi pada hari ini atau pada kali ini. Lihat lanjut. Oke, kita masuk ke pengertian register. Register adalah rangkaian logika yang digunakan untuk menyimpan data. Dengan kata lain, register adalah rangkaian yang tersusun dari satu atau beberapa flip-flop yang digabungkan menjadi satu. Flip-flop juga disebut dengan register 1 bit. Jadi untuk menyimpan 4 bit data atau mubel, register harus terdiri dari 4 buah flip-flop. Kemudian ada beberapa fungsi register, yaitu mengambil data dari register, menyimpan atau memuat data baru ke register, menggeser data dalam register. Lanjut, kita masuk ke jenis-jenis register. Jenis yang pertama yaitu register buffer. Register buffer itu juga disebut dengan register sederhana. Gambar di atas perlihatkan sebuah register buffer yang dibangun dengan flip-flop di pemicu tepian positif. Kumpulan bit I menentukan pengisian flip-flop. Ketika tepi positif yang pertama dari pulsa cetak tiba pada flip-flop, data yang tersimpan menjadi A3, A2, A1, A0 sampai dengan I3, I2, I1, I0. Lanjut. Nah, dari register buffer yang tadi itu belum sempurna karena masih harus mengganti setiap saat. Maka diciptakanlah register buffer terkendali dengan menambahkan rangkaian kendali. Rangkaian buffer terkendali itu coba dilihat dari gambar, ada namanya clear. Jika clearnya high atau keadaan 1, maka keluarannya, outputnya, A-nya akan menjadi 0 terus walaupun kita masukkan inputannya. Nah, jika kondisi clearnya out atau 0 atau low, itu bisa masuk inputannya atau register digunakan. Nah, pada di sini ada tulisan load. Load itu merupakan masukan kendali yang menentukan operasi rangkaian. Jika load low atau rendah atau 0, isi register tidak akan berubah. Nah, kemudian jika load high atau 1 atau tinggi dengan tibanya di tepi positif, sinyal data bit I yang kita masukkan dapat tersimpan dan menjadi seperti tadi, A3, A2, A1, A0 sama dengan I3, I2, I1, I0. Nah, kemudian ketika load kembali ke keadaan rendah atau low, kata tersebut telah tersimpan dengan aman. Artinya, bit I dapat berubah tanpa mengganggu kata yang telah tersimpan. Bisa di-share. Lanjut. Nah, kita masuk ke register geser. Register geser itu bisa geser kanan atau register kiri. Gambar di atas itu memperlihatkan sebuah register geser yang dimana data input merupakan masukan dari flip-flop. Sinyal mengumpangi flip-flop kedua. Ini yang di sini itu F0, di sampingnya ke F1. Jadi F0 mengumpangi flip-flop kedua, yaitu
F1 mengubah dan F1 mengupani flip-flop ketiga dan seterusnya pada saat tepi positif dari sinyal waktu yang berikutnya. Bit yang tersimpan berpindah satu posisi. Contohnya itu seperti kalkulator. Kan mencet, biasanya mencet itu klik ada di kiri atau di kanan. Mencet bilangan kedua atau angka kedua, bilangan itu akan geser entah ke kanan atau ke kiri. Dari mana mulainya? Biasanya sih dari kanan terus ke kiri dan seterusnya. Itu lanjut. Oke, lanjut ke register geser terkendali. Ini sama kayak si yang buffer terkendali, ditambahin dengan rangkaian kendalinya. Lanjut. Kendali SHL. Jika SHL rendah, maka sinyal SHL tinggi. Keadaan ini membuat setiap keluaran flip-flop masuk kembali ke masukan datanya. Karena itu, data akan tetap tersimpan pada setiap flip-flop pada waktu pulsa-pulsa detak tiba. Jika SHL tinggi, DIN akan masuk ke dalam flip-flop paling kanan, sedangkan Q0 masuk ke dalam flip-flop kedua, dan Q1 masuk ke dalam flip-flop ketiga. Dengan demikian, rangkaian bertindak sebagai register geser kiri. Pengisian seri atau serial loading berarti penyimpanan sebuah kata dalam register dengan cara memasukkan 1 bit pada tiap pulsa detak. Contohnya, cara penyimpanan kata X sama dengan 1010. Dengan SHL tinggi, kita atur agar DIN sama dengan 1 pada pulsa detak pertama, DIN sama dengan 0 pada pulsa detak kedua, dan DIN sama dengan 1 pada pulsa detak ketiga, dan DIN sama dengan 0 pada pulsa detak keempat. Sesudah bit terakhir dimasukkan, SHL dibuat rendah untuk mengamankan isi register. Pengisian paralel. Cara pemasukan data di atas disebut paralel atau broadside loading. Hanya diperlukan 1 pulsa detak untuk menyimpan sebuah kata digital. Jika load dan SHL rendah, keluaran gerbang NOR akan menjadi tinggi dan keluaran flip-flop akan mengumpan kembali ke masukan datanya. Keadaan ini menyebabkan data tetap tersimpan dalam masing-masing flip-flop ketika menerima tepi positif dari pulsa detak. Jika load rendah dan SHL tinggi, rangkaian bertindak sebagai register geser kiri. Jika load tinggi dan SHL rendah, rangkaian bertindak sebagai register buffer. Karena semua bit X akan memasuki flip-flop untuk pengisian paralel. Load dan SHL tidak boleh tinggi secara bersamaan. Kemudian adalah serial in dan parallel out. Untuk gambar bisa dilihat di sebelah kiri kita. Untuk masuknya itu adalah menggunakan seri dan kemudian dikeluarkan dengan cara paralel. Bit dimasukkan secara bersamaan, tetapi outputnya itu serial. Kalau kita melihat dari posisinya, itu di atas itu adalah memiliki data input, kemudian ada data serial out dan juga shift. Begitu. Kemudian untuk input dan output simultannya dari semua bit data. Itu untuk bagian Q tersebut itu merupakan paralel data output. Sedangkan kalau kita melihat dari di bagian D-nya tersebut itu untuk SIM-nya itu merupakan paralel data input. Jadi ada paralel data output dan ada paralel data input dari kedua hal tersebut. Bisa dilanjutkan. Nah, kemudian kita masuk ke dalam serial in dan serial out. Bisa dilihat dari namanya, yaitu serial in dan serial out. Keduanya itu adalah berasal dari serial, baik input maupun output. Itu dia menerima data secara serial sedikit demi sedikit dan juga menghasilkan output juga secara serial. Nah, saat sinyal clock-nya itu diberikan pertama kali,
data dari SI itu masuk ke flip-flop A. Kemudian pada saat clock yang kedua itu hidup, data dari flip-flop A itu akan masuk ke flip-flop B. Demikian seterusnya sampai keluar kepada SO itu sendiri. Jadi pada register SISO, untuk membaca data pertama kali dibutuhkan jumlah clock yang sama dengan jumlah flip-flop yang ada pada register. Dalam hal ini atau dalam gambar tersebut itu berjumlah 4 flip-flop. Nah, kemudian dapat kita di situ memiliki sama dengan register yang lain, memiliki komponen yang sama, tetapi kita bisa membedakan dengan keluarannya yang bersifat serial semua, baik itu inputnya maupun outputnya. Bisa dilanjutkan. Nah, kemudian kita masuk kepada parallel in dan parallel out, atau parallel in dan serial out, atau kita bisa dibilang itu adalah PISO. Sama dengan hal yang sebelumnya, yaitu parallel in dan serial out. Ketika itu masuk secara paralel, kemudian keluar itu berupa serial. Sama dengan serial in dan parallel out, tapi ini adalah kebalikannya seperti penjelasan yang tadi. Untuk India seperti itu. Sudah dilanjutkan. Nah, kemudian adalah yang terakhir adalah parallel in dan parallel out. Kalau kita lihat dari gambarnya tersendiri itu memiliki A, B, C, dan D ya. Nah, untuk penjelasannya adalah itu merupakan sinyal masukan dari keempat hal tersebut. Saat clock atau pemicunya itu diaktifkan, kita anggap itu sebagai logika pertama ya. Maka data yang ada akan dikeluarkan secara bersama-sama itu ke dalam Q3, Q2, Q1, dan Q0. Jadi untuk masukannya sendiri itu akan dilihat langsung dari A, B, atau C, kemudian dikeluarkan dari Q0. Memang kalau untuk perhitungan digital sendiri, itu kita mulai perhitungan pertama itu dimulai dari 0. Nah, saat clock kembali tidak terpicu, maka itu menjadi logika 0. Ingat, ketika terpicu itu menjadi logika 1, dan ketika tidak dipicu atau tidak ditekan itu menjadi logika 0. Maka apapun masukannya, keluaran Q itu akan tetap seperti itu, tidak ada yang berubah. Begitu. Bisa dilanjut. Ya, terima kasih untuk pendengar recording pada hari ini. Terima kasih untuk Mbak Juli dan Mas Adnan yang sudah membantu untuk menjelaskan materi pada hari ini. Siap. Terima Kami kasih untuk Mas. dan register mengucapkan terima kasih dan selamat siang Mas Alek dan teman-teman sekalian. Sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Sampai jumpa.